Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua. Saya selalu mendoakan supaya kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, terus diberikan keselamatan, dan juga diberikan rezeki, kemudahan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Itu harapan saya buat kalian semua tanpa terkecuali sobat ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saya mulai pertanggal 20, 21, 22. Artinya kan mulainya, kalau harinya kan ya jelas saya mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, semesta memberikan berkah apa sama kalian. Sekali lagi, atau gini ya, sama saja, berkah dari semesta itu apa? Kan sama ya, ketika saya mengatakan berkah apa dari semesta untuk kalian, ataupun kalian akan diberi berkah sama semesta. Nanti kan ya tetap ujung-ujungnya ya. Maksud saya itu begini, biar tidak bingung ya. Karena setiap saya memberikan suatu tema itu saya jelaskan sobat, ya, biar tidak ada kebingungan. Oke ya, ketika saya mengatakan berkah apa yang akan kalian dapat dari semesta, intinya kan di situ. Ya nanti ketika memang itu berkah, bisa saja itu nanti berkahnya itu berkah asmara, ya. Berkahnya itu berkah pekerjaan, berkahnya itu berkah keuangan. Nah, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Karena setiap orang kan berbeda-beda ya. Bro kan berbeda-beda. Misalkan si A, si B, si C kan nggak mungkin setiap masalah itu sama. Ya. Maksud saya itu si A itu sama semua, tertembak di masalah asmara semua. Si B tertembak di masalah pekerjaan semua. Kan kayak seperti itu. Kan terkadang beda-beda. Mungkin si A mendapatkan suatu mendapatkan suatu problem di masalah asmara, dan disitulah akan terselesaikan masalah itu. Nah, berarti kan keberkahan tersendiri buat si A. Ya. Sama juga si B ya. Kemungkinan si B akan mendapatkan suatu problem di masalah pekerjaan. Nah, dengan dia mendapatkan suatu masalah di pekerjaan, maka terselesaikanlah semua pekerjaannya. Maksudnya itu problemnya, konfliknya itu kan keberkahan juga. Sama si C begitu juga. Jika mungkin ada suatu problem di masalah keuangan, ya semoga akan bisa terselesaikan dengan adanya suatu keberkahan dari semesta. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi semoga bisa dipahami agar lebih enak sobat. Ketika kita memahami suatu tema itu, kita itu enak ya. Menontonnya, mendengarnya itu kan enak. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan skip. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan terbaru saya ataupun ratingan terbaru saya bersifat general reading, bersifat terawang juga prediksi. Artinya general reading yaitu energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, atau yang ketembak nanti siapa. Ya, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonat, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading sobat. Ya, harap dimaklumi ya, bersifat general reading, bersifat luas. Karena yang saya tembak zodiak kalian, bukan nama kalian. Beda lagi ya. Ketika ada tepat, ada resonat, ya tetap syukur alhamdulillah. Aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi sobat. Dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa tahu nama kalian, sedikit info data dari kalian. Disitulah saya akan bisa menembak tepat sasaran. Karena sudah banyak yang konsul, yang memang saya tembak ya tepat sasaran gitu loh. Sehingga saya memberikan suatu solusi-solusi.
Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energi dari kalian dulu, tetap seperti biasa. Next, lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries ya. Aries akan saya tarik energinya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan. Aries, di kartu utama kalian seputar asmara, di sini ada King of Pentacles ya. King of Pentacles, raja duduk sambil memandang koinnya. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles ya, itu ada prajurit naik kuda sedang membawa koin. Ini kalau saya tangkap sih seputar apa ya, asmara kelihatannya zodiak Aries menginginkan artinya suatu kesuburan ya, tentang kestabilan tentunya, bisa saja secara kebahagiaan, secara keharmonisan itu, secara komunikasi yang baik, itu yang kalian harapkan di sini. Jadi bisa dikatakan King of Pentacles ini juga adanya suatu ketenangan juga di sini. Selain kalian berharap adanya suatu kestabilan, di sini kelihatannya masih ada ketenangan gitu. Jadi ketika saya mengatakan apakah Aries ini ada suatu konflik, di sini mungkin akan kecil ya konfliknya. Yang jelas di sini tertangkap energinya masih cukup aman, masih cukup adem, dan masih cukup baik-baik saja. Ya, di kartu utama. Terus di kartu konflik mengatakan di sini ada King of Pentacles ya. Artinya di sini ya dia Aries apa ya istilahnya itu, mungkin kalian sedang berpikir sesuatu ya di sini. Dalam arti kalian itu sedang memikirkan nanti bagaimana langkah ke depannya. Nanti bagaimana langkah selanjutnya. Yang sedang kalian fokuskan, yang sedang kalian pikirkan. Artinya ya bisa saja seperti ini, mau dibawa kemana asmara ini. Nah itu ya kuncinya, di poinnya di situ. Jadi Aries ini sedang berpikir mau dibawa kemana arah asmara ini agar bisa lebih baik lagi, bisa stabil lagi, bisa adanya suatu kesuburan, bisa adanya suatu ketenangan seperti di kartu King of Pentacles. Ketika ada masalah akan bisa cepat terselesaikan. Ketika tidak ada masalah makin bertambah baik. Itu yang sedang kalian pikirkan. Jadi kalian punya angan-angan ke depan, punya pemikiran ke depan, dan juga punya rencana pandangan ke depan bagaimana cara untuk bisa menstabilkan. Saya rasa sih itu bagus. Tinggal kalian sendiri yang menjalankan, yang harus melaksanakan di sini. Jadi maksud saya, jadi kalian tuh jangan hanya sekedar mempunyai angan-angan. Ketika memang angan-angan atau pandangan kalian itu bagus ya, langkah-langkahnya sudah kalian tata, ya langsung kalian jalankan, itu akan lebih bagus ya. Nah, ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi.
Lanjut dulu di masalah pekerjaan. Di sini kartu utama muncul strength. Ada wanita menaklukkan singa. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 pedang. Itu ada 3 orang ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries tentang pekerjaan. Kelihatannya Aries di sini barusan mengalami suatu peristiwa. Dalam arti tanda kutip peristiwa itu ya jelas problem. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa saja belum, bisa saja akan terjadi. Jadi di sini akhirnya kalian apa? Mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar, dan mencoba untuk berjuang kembali untuk bisa mencapai target apa yang sedang kalian impikan, dan juga sukses, juga keberhasilan. Artinya kalian seperti itu gitu. Kartu strength ini. Jadi jelas ya kartu strength ini menunjukkan bahwa kalian sedang menghadapi suatu peristiwa ataupun akan menghadapi suatu peristiwa di sini. Dan ketika peristiwa ataupun konflik itu sudah kalian jalani, sudah kalian lalui, ya di sini akhirnya apa? Di sini akhirnya kalian mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga mencoba untuk berjuang untuk bisa menyetabilkan tentang masalah pekerjaan kembali. Tuh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 pedang. Ini sudah menjadi petunjuk sahabatnya. Bagaimana tidak terjadi masalah? Karena di sini jelas ada suatu pihak orang ketiga yang mungkin menjadi toksik ya di dalam lingkup pekerjaan kalian. Bisa saja mereka muncul rasa iri, muncul rasa sentimen, ya. Bisa saja seperti itu sehingga membuat ya itu tadi kalian dihantam sebuah peristiwa ataupun sebuah problem. Akhirnya kalian di sini apa ya merasakan suatu kesedihan juga. Nah, ini bisa dikatakan sosok Sengkuni yang bisanya untuk memprovokator, bisanya untuk mengadu domba. Kan seperti itu. Jadi orang ini mengambil kesempatan dalam kesulitan kalian, yaitu tadi artinya dia mengambil rasa senang di atas penderitaan kalian. Jadi harap waspada ya untuk Libra ya. Seperti itu, harap waspada. Mungkin ketika itu masalah kalian belum terjadi sama kalian, ya alangkah baiknya lebih waspada lagi sama orang-orang di lingkup pekerja kalian, di pekerjaan kalian. Nah, ketika itu sudah kalian rasakan masalahnya, ya tinggal kalian lebih waspada lagi dan lebih berusaha lagi seperti di kartu strength. Gitu. Ketika kalian apa ya berusaha ikhlas ya, berusaha berjuang lagi, kelihatannya ya tidak menutup kemungkinan akan bagus kok. Hanya kenapa di sini kelihatannya apa ya, hanya sebatas orang-orang yang toksik saja, kuncinya di situ. Orang-orang yang sentimen. Hanya sebatas itu kok yang membuat adanya suatu problem, adanya suatu peristiwa di masalah karir ataupun masalah pekerjaan kalian. Hanya sebatas itu. Nah, ini lanjut untuk keuangannya. Di sini ada 10 cup tersusun seperti pelangi. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Orang yang duduk dan orang yang kelihatannya duduk santai ya, ada suatu ketenangan. Ini bagus ya. 10 9 ataupun bisa dibolak-balik 9 10 sama-sama cup. Saya jelaskan di kartu utama dulu ada 10 cup. Artinya di sini zodiak Libra adanya suatu keinginan kuat di sini. Ketika mungkin keuangan kalian stabil, kalian di sini ada keinginan kuat. Tujuannya ya mungkin kalian akan bisa berbagi, akan bisa menyenangkan baik secara keluarga kalian sendiri ataupun teman ataupun orang terdekat kalian di sini. Kalian punya harapan besar di sini. Meskipun ini masih bisa dikatakan masih awal ya, ibaratnya masih pintu kalian mau memasuki. Kalian mau memasuki ya itu tadi, adanya suatu kebahagiaan akhirnya kalian mau berbagi di sini. Itu bagus ya, energinya di sini energi apa? Energi rasa peduli di sini. Meskipun belum tercapai ya. Apakah itu tercapai sungguhan? Dalam arti apakah keuangan kalian akan stabil? Apakah kalian akan didatangi suatu kerejekan-kerejekian? Ini kan masih tanda tanya karena di sini masih ada suatu harapan saja gitu. Hanya suatu angan-angan. Cuman angan-angan di sini angan-angan positif. Nah, apakah bisa tercapai itu semua? Jawabannya jelas di sini kelihatannya bisa. Ya. Ini selamat ya untuk Aries ya. Biarpun masih belum bisa deteksi ya. Secara penerawangan ini kelihatannya energinya sudah mengarah ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang bagus gitu. Adanya 9 cup. Adanya seseorang yang sedang duduk. Di sini kan menggambarkan bahwa adanya suatu kenyamanan, adanya suatu ketentraman, adanya suatu kesenangan, kebahagiaan. Itu tadi. Bisa saja kalian mendapatkan suatu kerejekan-kerejekan entah secara tak terduga, entah terduga, entah besar, entah kecil yang membuat kalian itu tadi
sehingga membuat kalian ada muncul rasa senang, rasa tentram. Ini untuk Aries. Ya saya ikut senang ini Aries ini, karena ketika saya membuat acara apa ya di satu tema, misalkan seputar kerezekian, tadi hantam rezeki, entah akan ada kerezekian, ini Aries kelihatannya selalu saja kurang bagus. Tapi kali ini ketika saya meradingkan ya harian dalam arti di 3 hari ke depan, ya saya ikut senang, ikut bersyukur bahwa Aries ternyata masih mampu. Ternyata zodiaknya ya tidak terlalu buruk-buruk amat ketika dilihat dari versi harian. Kan seperti itu. Ini saya juga ikut ikut bangga, ikut senang. Itulah. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, ini kalau saya tangkap, apakah ada keberkahan dari semesta buat kalian, dan apakah berkah semesta buat kalian tuh berkahnya itu apa di faktor asmara. Kelihatannya berkahnya akan bagus ya. Kelihatannya tidak ada masalah sih kalau di asmara ini Aries. Jikapun itu ada masalah ya mungkin sebagian komunitas terkecil aja. Yang jelas persentase terbesar yang mempunyai energi dari zodiak Aries kelihatannya masih cukup aman ya. Masih cukup bagus lah. Ya. Itu ya komunitas terbesar. Kalau komunitas terkecil ya sekali lagi ya itu tadi mungkin ya masih dihantam sebuah masalah. Untuk bisa menuju ke stabil. Masih banyak langkah-langkah ataupun masih banyak proses. Itu yang saya dapatkan petunjuk. Untuk masalah pekerjaan ya, keberkahan apakah akan bagus di sini. Kelihatannya di sini apa ya, Aries kelihatannya terdeteksi 50% 50%. Bisa saja yang 50% kalian diuntungkan, akhirnya bisa mencapai target lagi, bisa pulih lagi, syukur-syukur bisa mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya kalian di sini masih dihadapkan dengan suatu apa ya, suatu peristiwa. Mungkin adanya suatu proses-proses. Ya anggap saja suatu peristiwa itu proses untuk bisa sukses, proses untuk bisa mencapai target. Anggap saja seperti itu. Asalkan satu ya, jangan pernah menyerah. Harus tetap berjuang. Ini kalian masih diuntungkan untuk Aries. Biarpun saya menangkap di sini adanya suatu ketertembakan kalian gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ketika saya mengadakan readingan ya di satu titik membahas tentang kerezekian saja, Aries selalu kurang diuntungkan. Aries selalu banyak ketertutupan. Ya untung kalian di apa istilahnya di versi harian ini di 3 hari ke depan kalian masih bisa terlihat bagus. Nah, kan seperti itu. Jadi jelas ya untuk Aries bisa saja 50-50. Yang 50% kelihatannya masih belum bisa untuk mencapai target, mencapai sukses, mencapai berhasil karena masih ada proses. Sekali lagi yang 50% kelihatannya akan bagus. Asalkan ya itu tadi pesan saya, tetap berjuang, tetap semangat. Itu ya. Terus di masalah keuangan, keberkahan apa dari semesta buat kalian? Ataupun apakah ada keberkahan tersendiri buat kalian tentang hal-hal kebaikan? Di sini saya menyatakan mantap Aries ya. Bagus ya di 3 hari ke depan. Siapa tahu memang muncul rezeki-rezeki karena di sini menggambarkan kesenangan. Dua-duanya kartu senang. Tidak ada kartu susah di sini ya. Yang kartu utama ada suatu harapan, kesenangan, yang kartu konflik mengatakan ketenangan, ketentraman. Nah, itu kan sudah klop. Ya. Sudah klop. Sudah selaras. Sama-sama bagus, sama-sama tenang, sama-sama bahagia. Ya bisa saja energi itu makin kuat jadi menarik suatu kerezekian. Entah itu tak terduga, entah besar, entah kecil. Yang jelas di sini ada energi suatu menarik kerezekian di sini. Semoga akan terjadi sama kalian. Secara persentase di sini sebagian besar. Mantap. Ya. Semoga itu mengena sama kalian yang bergabung di channel Ruang Batin. Ya. Oke sobat ya, tetap harus waspada untuk kalian Aries ya. Sudah saya bacakan semua informasinya. Sekali lagi, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu. Yang jelas yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu. Intinya percaya tidak percaya, ya tetap saya kembalikan sama kalian.
apapun informasi berita saya kembalikan sama kalian. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Karena yang jelas nantinya ya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apa yang sudah saya informasikan. Kan kalian sendiri nanti yang meresonetkan, yang merasakan. Dan ini pesan di segmen akhir ataupun segmen penutup sering saya mengatakan seperti itu. Ketika kalian datang masalah, ya jangan menyerah, jangan pernah bosan, kuatkan terus selalu. Pendekatan doa sama-sama kuasa juga lakukan tahap ikhtiar gitu. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa membantu, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan keresikan itu akan bisa masuk. Apalagi kalian dihantam dengan suatu masalah yang tak kasat mata, apalagi kalian dihantam dengan banyaknya suatu masalah itu yang bersifat ganjil, bersifat banyak ketidakwajaran. Tidak ada salahnya kita ikhtiarkan cepat demi kebaikan kita sendiri, karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika kita sendiri tidak mau berjuang untuk bisa merubahnya. Itu tadi, ketika kita sudah merasakan, sudah tahu bahwa ini tidak stabil, bahwa ini tidak wajar, ya dikonsultasikan sama orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti jalannya, tata caranya, kan seperti itu. Nah, agar bisa keluar dari zona nyaman, dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Seperti itu ya sobat Aries ya. Tetap semangat Aries, karena kalian hari ini terbaca bagus. Siap-siap di 3 hari ke depan kelihatannya banyak Aries yang akan ada keresikan masuk, ada keuangan yang masuk. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.